Iya. Kira-kira apa rencana dari itu semua? Apa yang menjadi kendala itu? Iya. Nah, jadi kendalanya itu dalam proses pembelajaran selama masa pandemi ini ya, yang itu sangat kelihatan sekali. Karena kenapa? Itu siswa. Nah, ini siswa ini tidak semua siswa itu memiliki HP Android. Nah, terus kalaupun memiliki HP Android itu paling cuma satu, terus bapaknya dia bawa ke tempat kerjanya misalkan seperti itu, atau ke ada tiga bersaudara. Nah, terus cuma satu HP itu kan tidak maksimal dalam pembelajaran mereka untuk mengirim tugas. Jadi apa rencana pastinya dengan itu? Nah, jadi di sini untuk mengambil langkah supaya maksimal dalam pembelajarannya itu, kalau saya pribadi ya harusnya kita tekankan itu dalam sistem luring saja. Nah, supaya bagaimana supaya antara siswa dengan guru itu saling berinteraksi, ya, interaksi fisik itu dengan kita. Artinya tidak ada, tidak bukan melakukan kayak via online begitu. Jadi tujuan yang ingin dicapai apa pastinya? Nah, tujuan yang ingin dicapai itu ya tentunya ya tingkat keberhasilan siswa itu sendiri ya, supaya bagaimana caranya siswa bisa lebih memahami materi yang kita berikan. Karena di sini Pak, terus terang di dalam masa berdaring itu saya lihat, dan ini kebanyakan ya, kebanyakan yang dialami oleh orang tua itu, kalau anak-anak diberikan tugas sama gurunya itu mereka itu cuma bermain. Yang orang tua itu sebagai titik berat untuk menyelesaikan tugasnya itu, mengambil alih peran. Nah, otomatis di sini kalau orang tua yang belajar, nah otomatis anak-anak itu kan kurang pengetahuannya, karena yang dititik beratkan sih orang tua yang belajar, bukan lagi terbalik karena dulunya anak-anak yang belajar, sekarang orang tua yang belajar dengan masa seperti ini. Jadi dari ini apa ukuran keberhasilan yang pasti akan capai? Nah, ukuran keberhasilannya itu kalau saya ya, kalau kita gunakan sistem luring itu, saya rasa ya itu tingkat keberhasilannya itu sangat minim dibandingkan dengan kalau kita berdaring. Tingkat keberhasilannya sangat minim itu jika berdaring dibandingkan kalau kita berluring. Karena itu tadi saya bilang, kalau kita berluring itu kenapa ya? Karena kita kan berinteraksi dengan siswa. Nah, siswa itu Pak, kalau kita ke lapangan, coba kita ke lapangan itu sangat senang dengan pembelajaran yang bertatap muka dibandingkan dengan via online begitu, dari internet. Karena kenapa? Kalau kita memakai daring kan, nah otomatis artinya kayak penjelasan gurunya itu kan kurang apalah gitu kan, artinya kan terbatas lah kita menjelaskan. Tetapi kalau berluring itu kan bertatap muka langsung di situ gitu, otomatis ya itu tadi tingkat keberhasilannya itu jauh di atas daripada berdaring kalau saya. Jadi kesempatan apa yang dimiliki sekarang? Nah, jadi sekarang itu kesempatannya itu saya memilih program pembelajaran itu berluring dengan memaksimalkan 3 kali sepekan. Kemudian untuk apa kekuatan yang bosnya miliki dari mencapai tujuan ini? Nah, jadi kekuatan untuk mencapai tujuan ini sangat banyak karena pertama, saya berinteraksi langsung dengan siswa saya bisa melihat betul-betul melihat ini yang kurang mampu, ini yang setengah mampu, dan ini yang tidak mampu, sehingga anak yang tidak yang betul-betul ini saya, maaf ya Pak ya, saya ini bercerita tentang anak kelas rendah. Nah, karena tidak semua anak itu sudah bisa membaca misalkan. Nah, jadi kalau misalkan anak yang betul-betul yang belum bisa membaca ini atau mengenal huruf ini kan, kalau berluring kan saya tahu, oh yang ini oh ya si A belum bisa, si B ini sudah bisa mengejar, si C sudah bisa membaca terbata-bata, dan si E sudah bisa membaca agak lancar. Nah, terus si A ini karena belum bisa mengenal huruf, maka saya memberikan tugas yang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kemampuan yang mereka yang dia miliki. Tetapi kalau misalkan saya berdaring, maka itu secara umum saja saya kasih, apakah itu mampu di bidang itu, maksudnya di materi itu atau tidak mampu.
tidak mau ikut dalam pembelajaran. Ada juga seperti itu Pak. Iya ada walaupun kita mau berdaring atau berluring itu malas sekali. Dan itu saya lihat di sini juga orang tua sangat berperan. Karena kenapa? Orang tua di sini kalau tidak melibatkan langsung perannya sama anaknya, maka anak-anak itu kan namanya anak-anak harus ada dukungan juga dari orang tua. Tetapi kalau orang tuanya cuek, maka di sini tingkat keberhasilannya akan susah karena orang tua itu harusnya membimbing anak-anaknya untuk datang ke sekolah misalkan kalau berluring. Nah sebaliknya kalau misalkan berdaring harus membimbing anak-anaknya untuk mengerjakan soal, mengerjakan materi-materi atau mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan. Nah, apakah tugas tak sudah dikerja atau belum? Kalau belum dikerja, mandi dulu baru kerja itu tugas tak. Tetapi di sini Pak, tidak semua orang tua itu mempunyai pemikiran yang sama. Iya, karena di sini namanya masa bervariasi kan? Jadi itu hambatan dan gangguan. Iya, Seperti hambatan. ada yang hambatan dan gangguan yang lain untuk tujuan itu. Hambatannya iya itu tadi hambatan yang gangguan yang lainnya itu yang pertama selanjutnya ya hambatannya anak-anak itu kalau misalkan berluring Pak dia itu selalu ikut-ikut dengan orang tua. Itu budaya yang harus itu kita hilangkan itu dan menjadi kebiasaan buruk karena terlalu manja dengan orang tuanya pun begitu, maksudnya terlalu sedikit-sedikit bawa anaknya ikut kemana-kemana. Dia tidak paham dan tidak profesional bagaimana itu menitipkan anak-anak itu, maksudnya nak sekolah kita jangan ikut-ikut seperti ini. Harusnya kan kita kasih pengertian dan arahan-arahan atau kan berbicara dari hati ke hati bagaimana ini anak-anak supaya bisa paham dan tidak ikut-ikut dengan kegiatan orang tuanya sehingga proses pembelajarannya tidak terkendala. Jadi apa rencana Mas untuk mencapai tujuan? Jadi tujuan saya untuk kedepannya yang pertama saya mau kan ada grup saya dengan orang tua siswa itu tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa anak-anak sedini mungkin harus ikut disiplin dalam belajar. Nah salah satu disiplin dalam
mulai dari kayak membaca membaca yang 4 huruf, terus belajar menjumlahkan dengan cara bersusun pendek, dengan cara menyimpan dan cara yang itu tadinya itu waktu belum luring itu mereka tidak tahu. Karena kenapa? Ya itu kalau ya itu tadi bedanya sangat jauh berbeda cara kita mengajar Pak luring dibandingkan dengan daring. Kalau menurut saya sangat jauh. Terus apa komitmen terhadap rencana tersebut? Nah, komitmen saya, alhamdulillah komitmen saya itu saya akan selalu menyempatkan waktu sepanjang saya diberi sama-sama sehat ya untuk mengajar anak-anak bagaimana sehingga anak-anak itu yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Itu komitmen saya. Jadi harapan saya juga ke depannya semoga situasi seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa mengadakan pembelajaran sebagaimana maksudnya pembelajaran yang seperti dulu itu, karena tidak bisa dipungkiri itu anak-anak sangat sangat rindu dengan suasana bermain di kelas. Nah, nah jadi komitmen saya itu sama orang tua itu mulai dari awal kami itu untuk berluring itu saya ada komitmen dengan orang tua bahwa meminta izin kepada orang tua apakah ananda-ananda ini diperbolehkan untuk berluring bertatap muka dengan saya ataukah bapak dan ibu ini senang kalau anaknya saya ajar menggunakan metode daring. Tapi apa kata mereka? Bu, saya sangat berterima kasih manakala ibu mau mengajar anak saya berluring. Karena kenapa? Kalau mengajar berdaring otomatis tanggung jawab saya sebagai guru itu di atas 80%. Artinya secara tidak langsung saya mengambil alih pekerjaan ibu dan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga itu terbengkalai. Nah, terus manakala berdaring maka saya kembalikan tanggung jawab ibu sebagai pendidik mengajar anak saya. Jadi saya bilang oke, saya terima dan saya sangat oke kalau begitu kita sepakat ya. Kita sepakat ya apapun karena ini ada aturan kalau kita tidak bisa berkumpul, tetapi karena kita menggunakan luring dengan menggunakan protokol kesehatan, maka kita berdoa saja semoga kita terlindungi dari apa yang kita tidak inginkan seperti itu. Dan mereka alhamdulillah setuju dengan komitmen kami. Jadi di sini Pak tidak ada sistem bilang salah menyalahkan andaikan ada sesuatu, karena kita sudah berkomitmen dan mereka juga sangat antusias untuk mengikutkan anaknya untuk berluring. Mereka sendiri meminta sebenarnya karena mereka itu bosan dengan keadaan seperti ini, karena pertama banyak sekali hambatan yang manalah kota mereka. Karena Pak artinya begini, keadaan sosial itu mungkin sosialnya orang kota dengan orang di sini Pak itu jauh, maksudnya berbeda. Ada yang tingkat sosialnya rendah, ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah, dan rata-rata di sini jangan bilang menengah ke atas, menengah ke bawah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk membeli kuota misalkan artinya bukan susah sih, tetapi mengurangi lagi kebutuhan pokok untuk berbelanja. Kasihan sekali mereka. Jadi siapa dan apa yang bisa membantu bosnya dalam mencapai komitmen ini? Jadi di sini untuk mencapai komitmen seperti ini tentunya harus dengan dukungan misalkan kepala sekolah atau ke pengawas, karena saya juga tidak berani mengambil tindakan atau sikap mengambil langkah untuk berluring tanpa diketahui sama atasan. Artinya atasan itu termasuk kepala sekolah, pengawas, itu harus diketahui. Jadi sebelum itu Pak saya melapor dulu, kita rapat dengan rapat kecil dengan membahasakan apa yang kita alami di sekolah, apa yang kita alami selama masa pandemi ini. Jadi komitmennya Bapak ya silahkan
karena memang metode itu metode pembelajaran itu PJJ kan ada dua, daring dan luring. Nah di sini Bapak Kepala Sekolah dan pengawas mengatakan silahkan ambil langkah terbaik, langkah apa yang Bapak Ibu yang merasa itu akan membawa dampak yang baik kepada peserta didik begitu. Nah itu tadi langkah yang baik itu ya saya pikir, saya rasa itu langkahnya itu. Selain itu kepala sekolah dan pengawas tadi, siapa lagi yang bisa memegang komitmen ini? Orang tua dan komite. Bagaimana mereka memberikan komitmen itu? Jadi komitmennya itu tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi sebelum kita ikut dalam kegiatan berluring ini, saya ada komitmen ya, walaupun itu sifatnya kekeluargaan karena tidak ada secara tertulis tetapi secara lisan. Ya, saya sampaikan secara lisan bahwasanya ini adalah keadaan, memang kita dihadapkan dengan keadaan seperti ini karena masa pandemi. Jadi ada dua sistem, yaitu luring dan daring. Nah kalau ikut berluring maka konsekuensinya itu bisa artinya karena kan ditakutkan virus tuh. Nah, tetapi karena kita ikut dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan memakai hand sanitizer, maka insya Allah kita akan terlindungi. Nah, apa jawaban mereka? Yaitu boleh kita ikut saja daripada anak-anak belajar di rumah, lebih baik kita adakan belajar di suatu tempat, misalkan itu tadi dengan sistem luring. Jadi di sini Pak, saya ambil karena saya berpindah-pindah tempat juga ya, bukan karena tidak diinginkan sama tuan rumahnya, bukan, tetapi saya ambil itu dari saya lihat juga itu bagaimana kenyamanannya anak-anak itu. Saya lihat kalau anak-anak tidak nyaman, otomatis transfer ilmu yang saya berikan itu tidak masuk. Jadi itu yang pertama saya lihat itu kondisi lingkungannya. Nah jadi pernah saya berpindah tempat ke masjid Pak ya, untuk berluring, tetapi di situ di masjid itu apalagi kalau pagi-pagi kan mataharinya itu maksudnya langsung dari timur kan langsung ke anak-anak, jadi pasti anak sila tidak cocok ini kalau begini karena anak-anak pak panas ya, itu kan artinya walaupun serius profesional sebagaimana kita mentransferkan ilmu, kalau cuaca dan keadaan tidak mendukung ya tidak bisa juga, apalagi kalau anak-anak kelas rendah Pak itu artinya materinya mudah tetapi cara mentransferkannya itu susah, jadi kita itu harus betul-betul jeli gitu. Mungkin itu bosnya sudah ada solusi yang diberikan, ada tujuannya terus tercapai, kemudian ada identifikasi rencana aksinya juga sudah. Jadi semoga apa yang bosnya kita kolaborasikan hari ini bisa menjadi solusi dan apa yang bisa bosnya lakukan di kelasnya nanti. Terima kasih bosnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.